Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita kembali bertemu pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau boleh menganugerahkan kami kembali untuk menikmati hari ini. Saat ini kami akan kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi kami agar dapat mengerti. Berikan jugalah hamba-Mu hikmat dalam membawakannya, agar dia juga boleh membawakan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 11 ayat yang 33 sampai 36. Namun saya akan membacakannya di ayat 33 dan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam suatu tempat di objek wisata, kadang kita pernah melihat para turis jarang mendapatkan foto yang bagus. Mereka jarang berusaha untuk pergi ke tempat yang tepat di waktu yang tepat untuk mendapatkan sudut pandang cahaya yang tepat dan dalam kondisi cuaca yang tepat. Padahal untuk mendapatkan gambar pemandangan yang bagus, seorang fotografer profesional dengan saksama mengamati pemandangan dari berbagai sudut yang berbeda dalam cuaca yang berlainan dan pada jam-jam yang berbeda pula. Hal ini mengingatkan saya juga tentang bagaimana kita memandang Allah. Mungkin saja kita tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai keindahan dan kemuliaan Allah, karena kita terlalu cepat menilai. Kita cepat sampai pada kesimpulan yang salah mengenai Allah, berdasarkan pengalaman buruk di gereja, atau pertemuan dengan seseorang yang mengaku Kristen, tetapi tidak mencerminkan seperti murid Kristus. Akhirnya, hal ini membuat sebagian dari kita jadi salah menilai seperti apa Allah itu. Dan bahkan berbalik meninggalkan Dia, karena merasa tertipu akan gambaran Allah yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal dan memahami Allah yang penuh hikmat dan penuh kemuliaan, kita tidak bisa melakukan pendekatan seperti turis tadi, asal jepret foto, yang penting ada. Tidak peduli dengan apa yang didapat. Melainkan kita harus terus mencarinya dengan segenap hati, waktu, pikiran, dan perasaan. Tidak sembarangan. Rasul Paulus dalam pengalaman rohaninya melihat bahwa kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah sungguh amat dalam. Di bagian ini Rasul Paulus mengungkapkan sebuah doksologi. Doksologi yang artinya adalah doa dan puji-pujian kepada Allah. Paulus mengatakan kalimat betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah bukan karena hikmat Allah dan pengetahuan Allah itu tersembunyi bagi orang percaya. Tapi karena wahyu itu, hikmat dan pengetahuan Allah akan rencana keselamatannya dinyatakan kepada Paulus dan kepada kita orang percaya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, Paulus juga mengatakan demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di dalam pujian yang Paulus naikkan, ia mengungkapkan betapa luar biasanya hikmat Allah dan hikmat itu disingkapkan bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencari Dia. Di dalam pengalaman Paulus, ia mengenal Allah bukan karena kepandaiannya, tetapi karena Allah yang menyingkapkan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal dan memahami Allah yang penuh hikmat dan penuh kemuliaan, kita harus terus mencarinya dengan segenap hati. Jika kita boleh jujur, bukankah banyak orang percaya yang seadanya saja berdoa, bersyukur, dan memuji Allah? Yang penting ada, tanpa kesungguhan untuk mencari Dia.
Dan hal itu membawa orang percaya justru semakin tidak bisa berdoa, bersyukur, dan memuji Allah dengan hatinya. Sebab orang itu tidak mengenal Tuhan yang dia cari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup tetap terhubung dengan Allah melalui firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah cara yang terbaik untuk memahami Allah. Dia mengungkapkan semua jati dirinya di dalam firman-Nya. Dan melalui kasih karunia Roh Kudus, kita dimampukan juga untuk memahami Allah semakin dalam dari hari ke hari. Dan biarlah hidup kita boleh dipenuhi oleh Dia, sebagaimana yang Rasul Paulus telah sampaikan di ayat 36, yaitu, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Allah menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kembali mengingatkan kami untuk hidup seturut kehendak Allah. Biarlah kami boleh hidup hari demi hari, memahami Allah melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami agar dapat melakukan firman ini dan Roh Kudus yang terus menumbuhkan firman ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di ibadah onsite pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.